warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di edisi Posram Podcast Spesial Ramadan. Bersama saya, Chelsea, dan rekan saya, Okta. Halo Kak Chelsea. Halo Kak Okta. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya ini podcast edisi pertama kita deh. Iya bener Iya banget. kan, bener. Iya. Pertama kali aku podcast sama Kak Chelsea, guys. Bener banget. Pastinya sehat kan Kak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, dong. sehat. Gimana Kalau Kak Okta gimana nih? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya lancar belum? Alhamdulillah lancar nih Kak. Masih Alhamdulillah. belum bolong nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baiklah Kak Chelsea, langsung saja ya. Ya. Hari ini kita kedatangan narasumber Westar yang sangat spesial gitu ya. Wow. Salah satunya guru yang ada di Mandua Banyuwangi. Kira-kira siapa nih? Nah, itu nanti bakalan kita spill agar pemirsa tahu juga. Iya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kayaknya pemirsa Sobat Mandawangi juga gak terlalu asing-asing sekali ya. Iya. Boleh Bu, meskipun Ibu ini pernah podcast, namun bolehlah perkenalan lagi. Oke, perkenalkan nama saya Vina Alfi Farihah. Saya biasa dipanggil sama anak-anak Bu Vina. Oh iya, Bu Vina. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam. Oh ya, Bu Vina ini di Mandua Banyuwangi sendiri sebagai pengajar mata pelajaran apa sih Bu? Kalau saya saat ini bahasa Arab sama akidah. Bahasa Arab dan juga Ya, akidah. bahasa Arab. Apa Kak Chelsea diajar sama Bu Vina? Enggak Kak. Enggak. Kelas berapa Bu? Saya kelas 10 sama kelas 11. Tapi kelas 10-nya D EF. Oh iya. Kebetulan saya tidak diajar sama Bu Vina. Iya sama nih Kak. Saya ngajarnya kalau kelas 11 IPA. Oh IPA. Ya, IPA Okta aja. jurusan apa? IPS. Oh, IPS. IPS Bu saya. Oke Bu, langsung saja ya Bu ya. Oke. Menurut Bu Vina sendiri, adakah amalan-amalan tertentu yang bisa dilakukan pada saat puasa Ramadan? Banyak sekali. Ya, pastinya banyak pastinya sekali ya, banyak Bu, ya. sekali. Mungkin apa saja Bu? Kalau keutamaan ya, amalan yang di bulan Ramadan itu pasti pesan saya satu. Ketika kita melakukan kesunahan, jangan lupa meninggalkan yang kewajiban. Ini yang biasanya sering kita lalaikan ya. Contohnya tuh. Contohnya kalau kita di waktu sahur, kita bangunnya jam 3:30, kita semangat untuk sahur. Sahur itu sunnah apa wajib? Sunnah kan ya? Sunnah. Terus kita habis sahur sholat tahajud, itu kan juga sunnah. Tapi nanti sholat subuhnya, nah itu juga keutamaan. Pesan saya yang utama itu sih. Jadi kita jangan terlalu memfokuskan yang sunnah, tapi yang fardunya nanti lupa dilalaikan. Padahal yang wajib, yang fardu itu jelas. Yang jelas, iya betul. Gitu. Atau enggak nanti biasanya kalau siang karena puasa lemes, udah lapar, duhurnya ketinggalan. Nah tapi kita sholat tarawihnya rajin. Nah sholat fardunya ketinggalan tapi sholat tarawihnya. Atau enggak kita mengutamakan sholat fardu tarawih tapi lupa belum sholat isya atau ba'diyah isya itu. Nah saya dulu pernah waktu di pondok kiai saya bilang seperti ini, kalau bisa kalian setelah sholat isya itu sholat ba'diyah dulu. Karena sholat ba'diyah isya sama sholat tarawih itu lebih utama dari sholat ba'diyah. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman juga sudah sering mendengar seperti itu. Tapi saya baru pertama kali ini Bu. Oh baru pertama kali ini ya. Makanya dulu saya kan juga di Ma'had. Ya, mungkin saya juga di Ma'had. Mbak Okta juga salah satu yang ada di Ma'had. Itu pasti saya marahin santri-santri yang setelah sholat isya, setelah wiritan mau biasanya kan kita ada jeda mau sholat tarawih, itu pasti saya nyuruh anak-anak sholat ba'diyah dulu gitu. Karena yang lebih utama itu sholat ba'diyah isya'nya. Iya. Bu Vina ini kan sebagai guru bahasa Arab ya Iya, Kak Chelsea. Pastinya Bu Vina tahu nggak sih perbedaan bahasa Arab klasik sama bahasa Arab sehari-hari?
Ya. Ya. Itu menurut Bu Vina sendiri perbedaannya apa sih? Bu? Perbedaannya itu kan ada bahasa Arab yang biasa sehari-hari kita pakai, ada yang bahasa Arab amiyah. Biasanya itu dipakai di Mesir. Iya, di Mesir. Makanya kadang kita mau mempraktekkan di Indonesia atau enggak di madrasah kita agak sulit karena anak-anak biasanya makainya yang biasanya mereka pakai ketika melihat di kitab itu kan biasanya soalnya berbeda sama yang biasa dipakai di Arab atau di Mesir seperti itu. Makanya sering ada kesalahan di bahasa Arab itu seperti itu. Perbedaan yang dipakai sehari-hari sama amiyah. Kalau amiyah itu yang lebih sulit sih. Soalnya yang di Mesir. Kayaknya itu harokat-harokatnya itu lebih miring-miring ya Bu bacanya. Iya, lebih ke gitu. Benar. Terus kalau misalkan sama bahasa Arabnya Al-Qur'an, itu saya juga kan pernah belajar gitu ya Bu. Pernah belajar Kak. Bahasa Arab yang sehari-hari dengan bahasa Arab yang ada di Al-Qur'an itu berbeda. Berbeda. Karena itu sebenarnya Al-Qur'an itu memakai bahasa Arab, cuman yang dipakai dalam sehari-hari orang-orang Arab itu berbeda. Tidak memakai yang di Al-Qur'an seperti itu. Bahkan dari segi arti pun kadang juga berbeda ya Bu. Iya, karena gini, kalau kita mengartikan bahasa Arab itu nggak bisa per kata. Sebenarnya kayak langsung jadi satu. Jadi satu karena nanti bisa terbolak-balik artinya seperti itu. Kalau satu-satu itu sebenarnya lebih kayak nanti artinya ini berbeda kayak apa ya, kebolak-balik gitu Bu. Jadi kalau saya misalkan mengartikan bahasa Arab langsung kayak satu kalimat. Harus satu kalimat sebenarnya. Kalau per kata itu sebenarnya malah susah. Gitu. Kalau saya dulu belajarnya kan dulu pada saat SMP ya Bu ya, itu ada pelajaran terjemah Al-Qur'an. Tapi kalau terjemah Al-Qur'an, kalau menurut Bu Vina per kata itu wajar nggak sih? Iya, kalau Al-Qur'an itu per kata karena nanti kalau kita satu kata nggak diartikan itu nanti maknanya jadi berbeda. Kalau di Al-Qur'an karena ada nuzulul Qur'an apa ya? Kalau keutamaan Al-Qur'an itu loh. Keutamaan. Aduh, nggak tahu Bu. Udah skip aja ya. Oke. Saya jadi lupa juga. Kira-kira menurut Bu Vina ada gak sih tips cepat nih buat belajar bahasa Arab? Hafal kosakatanya, belajar bahasa Arabnya. Sebenarnya kita itu nggak perlu menghafal mufradat satu-satu sih. Sebenarnya kalau yang penting lingkungan kita yang mendukung. Benar banget. Kalau kita sebenarnya nggak perlu menghafal setiap hari, satu hari harus 5 mufradat atau 10 mufradat, tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau di lingkungan kita itu mendukung untuk kita ngomong bahasa Arab, pasti kita akan mudah untuk berbicara bahasa Arab. Benar, berarti lingkungan itu juga salah satu pendukung, pendukung dan juga pengaruh kan ya sih. Iya benar. Karena aku juga dulu pada saat masih di pondok ya Bu, karena setiap hari itu kan program ada terjemah Al-Qur'an. Jadi setiap hari itu kosakata pastinya per ayat. Nanti kan Al-Qur'an kan keulang-ulang gitu. Ayatnya keulang-ulang otomatis, artinya juga keulang-ulang. Jadi itu nempel. Jadi hafal sendiri. Seperti itu. Kalau teman kita sering ngomong Arab, kita pasti juga paham sendiri. Makanya kan kita setiap pagi ada program gerbang. Nah, kalian ikut apa enggak itu? Ikut dong. Cuman saya kepilihnya agak bahasa Arab. Oke Bu, baiklah selanjutnya ya Bu, menurut Bu Vina sendiri, apakah mendengarkan musik bahasa Arab itu bisa mendukung kita untuk bisa belajar bahasa Arab dengan lancar atau meningkatkan skill kita dalam berbahasa Arab? Bisa. Kalau awal kita bisanya mendengarkan lagu itu kan biasanya ada liriknya. Nah, kalau bisa yang bawahnya ada maknanya dulu. Yang untuk awal, untuk pemula. Nah, biasanya kita akan sedikit-sedikit paham. Soalnya biasanya anak-anak sekarang itu salah mengartikan lagu-lagu Arab biasanya. Benar Bu, ada yang beranggapan bahwasanya ini padahal lagu pop Arab. Tapi dikira sholawatan. Iya benar, makanya saya biasanya suruh anak-anak kalau di kelas 12 itu sudah ada syair Arabi. Nah, itu biasanya saya suruh minta anak-anak untuk
ngerti cari di YouTube yang sudah ada artinya. Jadi jangan syukur buat story. Nah, biasanya ya lil. Padahal itu lagu cinta-cinta. Entah itu galau atau lagi seneng nggak tahu. Pokoknya anak-anak syukur make aja. Tren-tren sekarang itu ya Bu. Benar-benar. Kembali lagi ya Bu di seputar Ramadan. Ya. Menurut Bu Vina, bagaimana cara menjalani puasa agar niatnya itu benar-benar dari hati banget? Gimana Bu? Kalau menurut saya emang kalau dari hati itu emang susah ya. Ikhlas itu susah. Jadi paling enggak kita harus menyiapkan sebelum Ramadan. Ini kurang Amin 4. Oh, 3 gak sih? Hari ini Rabu, Kamis, Jumat, Amin 3 Bu. Amin 3. Iya. Nggak gini ya, saat kita Ramadan seperti ini, jadi kita sebelum Ramadan kita harus menyiapkan dulu, mulai dari pikiran, hati, mental juga, kesehatan juga perlu. Iya, benar. Karena kalau kita sakit, apalagi yang punya sakit lambung, saat Ramadan gini juga rawan untuk sakit. Iya benar. Akhirnya nanti puasanya nggak fokus gitu. Nanti pasti fokus sama sakitnya. Jadi menurut saya dari sebelum Ramadan itu kita harus menyiapkan, mungkin kita harus membiasakan dari kebiasaan kita menata hati seperti itu. Jadi ketika kita puasa, kita harus benar-benar ikhlas untuk menjalani. Jangan sambat. Biasanya anak-anak itu sekarang suka sambat. Masih pagi udah sambat. Kalau kita sering-sering sambat, itu akan ketulusan di dalam hati untuk beribadah puasa itu juga akan hilang ya. Iya, ketulusan kita untuk berpuasa. Makanya jangan sering-sering sambat. Kalau lagi merasa lemes, ya udah diem aja. Kita diem dulu mungkin seperti itu. Jadi biar kita tidak merasa paling lemes, padahal yang puasa juga semua umat Islam kan juga puasa seperti itu. Bahkan kewajiban ya Bu ya. Jangan sering mengeluh aja sih kalau menurut saya untuk menata hati. Kalau misalkan siang-siang ada iklan marjan. Ataupun es campur, udah guys, jangan hiraukan ya. Tolong kuat iman. Nggak apa-apa lihat iklan, tapi iman kita harus kuat. Tapi Bu bener emang kalau lagi puasa ya. Nama beranda TikTok saya dari Reels IG, iya benar. Iya sama. Itu mungkin menguji iman kita juga salah satunya. Astagfirullah. Tapi kadang loh Kak, kalau misalnya sambil nunggu buka puasa tuh sambil nonton mukbang malahan. Karena suaranya candu ya. Kriuk-kriuk gitu. Ya ampun. Oke. Jadi Bu, kan puasa ini pastinya sahur kan Bu? Iya. Menurut Ibu seberapa penting sih sahur itu untuk puasa? Kalau sahur mungkin di Kultum Ramadan yang kemarin saya sudah membahas tentang sahur ini juga. Sahur itu juga penting karena kesunahan yang dianjurkan. Ya. Jadi karena apa? Kalau kita sahur nanti kita akan bisa sholat tahajud juga. Nah, tapi jangan sampai subuhnya ketinggalan itu tadi. Karena kita sahur itu bisa kita mengawali hari itu dengan biar nggak lemes lah. Karena apa? Kalau kita nggak sahur, terus keadaannya kita bangun subuh nggak minum nggak apa, itu pasti rasa mulut sama nggak enak. Jadi sehari penuh itu akan nggak enak. Ada kok perbedaannya ketika kalian bangun sahur sama tidak. Karena ketika bangun kalian itu sudah nggak bisa minum apa-apa. Paling nggak itu minum. Itu yang membuat semangat kita untuk berpuasa itu juga berbeda kalau ketika sahur. Jadi itu sih menurut saya sangat dianjurkan untuk terpengaruh sekali kalau kita sahur dan tidak. Kalau saya sendiri Bu ya, tipikal orang nggak suka sahur. Nggak suka sahur. Suka. Karena males banget bangun subuh. Maksudnya untuk makan gitu. Saya males banget. Biasanya saya cuma ambil kurma 3, terus minum air putih, udah selesai. Terus tidur lagi, terus bangun saat subuh. Nah itu yang tidur lagi tuh masih aman Bu. Salat subuh makanya. Ya paling nggak kita cukup minum sama makan kurma itu juga sudah cukup. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau
makan 3 kurma itu udah bener-bener cukup untuk energi kita seharian. Dan saya nggak pernah ngerasa lapar gitu, Bu. Kadang cuman minum susu Bir Brand satu itu udah cukup. Karena kalau makan berat saya males banget. Maaf. Tapi emang kalau di dalam kesehatan itu ya, kalau ketika sahur itu nggak boleh makan nasi banyak-banyak, itu juga nggak boleh. Karena ketika buka pun juga seperti itu. Karena kan di dalam Islam juga nggak boleh makan secara berlebih. Ya, tapi kalau dalam kesehatan itu lebih baik ke sayur atau buah gitu kalau untuk sahur ya. Jadi biar perut ini nggak kaget tiba-tiba nggak dikasih makan 1 hari seperti itu. Biasanya Bu, dan saya mengalami sendiri kan kita udah puasa ya, 1 hari gitu. 1 hari terus penuh. di meja makan ada es, ada ini, ada kolak, ada semuanya ada, dan itu semuanya dimakan. Nanti pas sholat tarawih begah, perutnya begah gak kuat. Aduh, itu banyak sekali Bu kejadiannya. Bahkan saya sendiri seperti itu. Ya, itu kembali lagi ya, itu kan pasti di nafsu kita. Iya. Jadi makanya tadi saya bilang di awal puasa, sebelum jauh dari Ramadan kita harus benar-benar menyiapkan hati kita. Karena apa, kita loh sebenarnya puasa itu untuk menahan apa? Menahan hawa nafsu kan. Malah tapi kita buka puasanya berlebih-lebihan. Nah, itu juga salah satu keutamaan kita bagaimana menata hati ketika berpuasa seperti itu. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Bener banget, Kak. Jadi puasa juga menahan sebenarnya tujuannya menahan hawa nafsu. Iya, tujuannya. Menurut Bu Vina sendiri ada nggak tips? Banyak kan orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja gitu ya. Menurut Bu Vina tipsnya ada nggak agar orang tersebut tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu tadi gitu. Ya, pertama itu saja ya, niat. Yang pertama niat. Yang kedua, jangan ketika kita sering ketika tidurnya orang yang berpuasa adalah itu ibadah. Sebenarnya nggak gitu konsepnya ya. Daripada kita keluar lihat-lihat yang nggak puasa, atau kita kalau dibuat kegiatan lemes, itu lebih baik di rumah terus dibuat tidur seperti itu. Tapi jangan lupa ketika kita puasa juga kita disunahkan untuk membaca Al-Quran biar kita nggak dapat laparnya saja seperti itu. Jadi fadilah selama bulan Ramadan kalau bisa itu diamalkan. Karena pahala pada saat di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Begitu. Mungkin cukup ya Kak Chelsea, kita udah podcast beberapa menit ini ya. Terima kasih Bu Vina. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk podcast. Udah berbincang-bincang banyak mengenai seputar keutamaan Ramadan, fadilah yang ada di bulan Ramadan, hal-hal apa saja yang harus dihindari seperti Bener banget. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Saya Oktavin Yuhara Madani dan saya Chelsea Meika Lestari. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.